Well, sosial media itu bukan tempat curhat, guys. Melainkan, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sekalian dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Seperti biasa, hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing ke teman-teman. Tapi sebelum kita sharing, kita mau reminder lagi ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya relate dengan topik-topik yang kita sharingkan. Oke, jadi hari ini kita pengen bahas kenapa sih akan lebih bijak untuk kita tuh tidak melakukan oversharing atau sharing secara berlebihan di sosial media. Oke, jadi awalnya kita bahas dulu bahwa pengertian oversharing itu apa. Jadi oversharing itu menurut kita adalah ketika seseorang yang sharing itu terlalu berlebihan gitu loh, terlalu di luar batas gitu. Karena kita harus menyadari bahwa sosial media itu seperti apa dan kita harus mengedukasi diri kita sendiri fungsi dari sosial media dan apa yang kita bisa sharing di sosial media itu tentang hal apa. Nah, misalnya yang menurut kita kalau oversharing itu adalah ketika kalian atau ketika kita terlalu banyak expose diri kita sendiri gitu ya, kehidupan kita 24 jam misalnya, atau terlalu banyak hal-hal pribadi lah. Misalnya kayak kita terlalu sharing persoalan pribadi, misalnya ketika kita ada masalah di rumah misalnya, terus kita curhat gitu kan, tulis panjang lebar, expose segala macam lah di sosial media, itu ya kita anggap itu kurang bijak lah. Dan hal-hal seperti itu yang harus kita batasi gitu loh. Jadi bukan layak dan sepantasnya ya hal-hal seperti itu untuk diumbar ke sosial media gitu kan. Nah, dan juga misalnya ya kayak terlalu banyak lah hal-hal yang kurang penting gitu ya. Misalnya kayak segala macam apapun kegiatan kita di share di sosial media sehari-harinya, itu kita rasa sih itu bukan hal yang penting dan kurang bijak untuk di share di sosial media gitu loh. Jadi ya balik lagi ke awalnya bahwa kita harus mengedukasi diri kita sendiri, batasan-batasan dan membatasi juga gitu loh, apa yang kita bisa sharingkan atau yang kita nggak perlu di sharing gitu. Oke, dan selanjutnya kita juga melihat bahwa daripada kita fokus untuk oversharing di sosial media, akan lebih bijak waktu kita itu digunakan untuk menjalankan kehidupan kita di dunia nyata daripada fokus di oversharing di dunia maya gitu. Dan balik lagi ya, seperti yang tadi Kenny sampaikan bahwa kalau kita sharing apalagi tentang masalah-masalah pribadi kita, urusan-urusan pribadi kita, jangan sampai apa yang tadinya kita anggap private, kita anggap adalah untuk konsumsi kita pribadi, malah menjadi konsumsi publik gitu. Yang ada, misalnya kayak tadi kita lagi ada masalah, kita sharing di sosial media. Jangan sampai jangan sampai masalah itu yang awalnya nih udah bikin kita stres, malah akan tambah bikin kita double stres gitu, karena kita men-sharingkan tersebut di sosial media gitu. Di samping itu kita juga memiliki sebuah pemahaman bahwa oversharing di sosial media itu akan lebih bijak untuk tidak dilakukan, karena sharingan-sharingan kita itu mungkin kita berpikir ya, dengan kita sharingkan banyak orang tuh yang concern, yang peduli gitu, yang mungkin bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Which is kadang betul gitu, mereka bisa membantu kita, tapi yang kita perhatikan adalah cukup banyak orang yang sebenarnya tuh nggak benar-benar peduli ya dengan permasalahan yang kita hadapi gitu. Mereka cuma sebatas, terkadang orang itu cuma sebatas ya, ada beberapa orang yang cuma sebatas ya
kepo aja gitu, kayak pengen tahu doang, tapi tidak ada maksud untuk membantu gitu. Ya balik lagi kayak ke masalah itu yang tadi yang kayak gue bilang ya, karena pada dasarnya nggak ada orang yang peduli juga dengan masalah kita gitu loh. Jadi nggak perlu lah sebenarnya, terutama umbar-umbar masalah pribadi di publik itu hal-hal yang sangat tidak bijak gitu, karena ketika itu terjadi itu bukannya malah menyelesaikan masalah tapi akan memperkeruh keadaan, karena akan menimbulkan masalah-masalah baru gitu loh dengan pihak-pihak pihak-pihak lain, karena ada nanti akan ada misalnya pihak ketiga atau itu kan menimbulkan misalnya kayak trust issue juga bisa 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 timbul akan gara-gara hal beginian gitu. Jadi maksudnya dari yang masalah satu jadi timbul masalah-masalah lain gitu. Nah makanya lebih baik hindari oversharing di sosial media gitu. Kalian harus menyadari itu. Dan misalnya ada masalah pribadi dengan pasangan atau dengan masalah di rumah, dengan keluarga atau dengan teman atau rekan bisnis atau siapapun itu, ya sebaiknya itu langsung dikomunikasikan dua arah gitu loh. Jangan dilibatkan dengan orang-orang lain yang kurang berkepentingan, apalagi baru-baru di sosial media gitu aja sih. Dan kita juga melihat bahwa akan lebih baik jika sosial media itu digunakan untuk men-sharingkan suatu hal yang membantu orang lain gitu. Dan tujuannya jadinya lebih wise ya penggunaan sosial media itu daripada hanya sebatas curhatan semata gitu. Ya fungsi sosial media akan lebih baik jika dimaksimalkan ya gitu ya, bisa menolong orang gitu, bisa membantu orang gitu, itu akan jadi lebih berguna gitu. Ya intinya sebarkanlah hal-hal yang positif gitu ya, untuk orang lain juga, dimana kita bisa sharing, atau misalnya itu menghibur, atau ya apapun lah itu, yang penting tuh kita usahakan sedemikian rupa supaya apa yang kita sharingkan itu seenggaknya ada nilai positif untuk orang lain gitu aja. Ada tujuan, ada purpose-nya ya, ada manfaatnya gitu. Oke teman-teman, segitu aja sharingan singkat kita hari ini. Kembali lagi kita mau ingetin ya ke teman-teman bahwa setiap sharingan kita sama sekali nggak ada maksud ya teman-teman untuk menggurui. Ini pure dari pengalaman, dari pengalaman yang udah kita lewatin ya teman-teman gitu, yang sekiranya boleh bermanfaat dari setiap topik sharingan yang kita angkat melalui channel YouTube kita. Itu aja. Terima kasih teman-teman udah setia untuk nonton, dan jangan lupa ya teman-teman untuk tetap setia subscribe, like, sharing dan komen di setiap video kita supaya video kita boleh bermanfaat ke teman-teman lain yang sekiranya relate dengan setiap topik yang kita ceritakan. Thank you teman-teman, sampai berjumpa di video-video kita lainnya. Bye. Bye-bye.